Berita viral di media sosial bahwa gaji para anggota dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Kabar tersebut disertai pernyataan dari anggota Komisi 1 TB Hasanuddin yang menyebut gaji bersih para anggota dewan menyentuh lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Puan yang ditemui di Istana Merdeka Jakarta Minggu sore mengungkapkan bahwa tak ada kenaikan gaji anggota dewan. Yang ada hanya kompensasi rumah tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nedutas, saya Danis Rabbani Fauzi. Saya Deda Reva. Kami berdua mewakili kelompok 4 dalam podcast membahas kenaikan gaji DPR. Oke, sekarang kita lihat pertama dulu gaji DPR sekarang. Yaitu DPR mendapatkan 3 juta sehari, sebulannya bisa mendapatkan 230 juta. Dan dengan adanya tunjangan seperti tunjangan rumah, tunjangan pensiun, dan tunjangan di jalan yang biasa dikawal oleh polisi. Nah, Dido, sekarang kamu lanjut ya, Dido. Seperti apa lagi? Kalau ditotalkan penghasilan mereka bisa mencapai 60-70 juta per bulan. Nah, isu 250 juta ini muncul dari wacana penyesuaian gaji. Katanya biar sesuai sama beban kinerja yang mereka tanggung jawab. Tapi pas angka itu keluar, publik langsung shock. Buat perbandingan, UPH rata-rata di Indonesia cuma sekitar 2,5 juta hingga 5 juta per bulan. Jadi jaraknya jauh sekali. Nah, kan tadi membahas kinerja tuh. Sepertinya rakyat tidak puas lah sama kinerja DPR yang suka buat kebijakan-kebijakan yang aneh gitu. Kayak misalnya kebijakan yang tidak mendukung rakyat kecil seperti kenaikan pajak yang tidak sesuai lah dengan gaji-gaji sekarang di bawah UMR gitu. Iya, soalnya karena jaraknya yang terlalu beda dan kinerja yang kurang relevan atau kurang tidak masuk akal yang membuat kebijakannya sendiri untuk kepentingannya pribadi. Nah, itu juga tuh yang buat rakyat marah, seperti kenaikan yang tidak sesuai lah sama rakyatnya juga sendiri. Dan kenapa publik masyarakat marah terhadap pemerintahan saat ini? Bayangkan saja, masyarakat sedang pusing karena harga beras naik, biaya sekolah mahal, dan harga BBM naik. DPR malah minta gaji naik. Reaksi orang-orang pasti berbeda-beda. Satu, ada yang marah karena ngerasa tidak adil. Bayangkan saja, rakyat masih susah, DPR malah minta gaji gede. 2, sinis bilang, kerjanya apa sih sampai pantas digaji segitu? Ada yang ingat, DPR suka bolos sidang atau bikin aturan yang bikin kontroversi. 3, adaptasi. Ada juga yang bilang, ya udahlah, DPR dari dulu juga seperti itu. Nah, itu tuh yang buat kesel rakyat, yang bikin marah, bikin turunlah ke jalanan kayak gitu, bikin demo yang yang akar-akar demonya yang termulai dari situ, yang berawal dari joget-joget setelah kenaikan gaji. Nah, itu yang buat rakyat marah, menjadi anarkis di jalan, dan terpancing dah tuh banyak kerusuhan di jalan di kota-kota lain, seperti kantor DPR terbakar. Nah, buntutnya juga bisa menyambung ke Polri karena ada satu korban dari ojol yang tertabrak. Seperti demonya di Polri, di kantor Kapolda gitu. Terus di kota-kota lain ada yang terbakar juga, kantor-kantor DPR dibakar seperti Kota Bandung, Makassar, dan Surabaya. Intinya banyak orang ya sudah nggak percaya sama DPR. Kalau kerja mereka benar-benar bagus, mungkin orang masih bisa menerimanya. Tapi karena track recordnya sering dipertanyakan, ya makin susah deh untuk diterima oleh masyarakat. Nah, ya itu juga, kinerjanya juga jelek banget. Kinerja apaan, kerjanya nggak jelas, yang hasilnya nggak ada. Betul. Terus maunya cuman kayak untung pribadi aja gitu, kayak buat beli barang-barang mewah untuk diri sendiri gitu. Kayak rakyatnya kayak nggak dipikirin sama sekali gitu. Nah, kinerja yang jelek dan tidak ada untungnya dengan rakyat kecil. Nah, rakyat kecil juga susah, seperti adanya pajak besar dari kelas menengah hingga kelas bawah. Untuk kehidupan sehari-hari juga sudah susah itu duitnya, karena kebanyakan dipotong pajak dari mulai gaji, beli makan, isi bensin, dan untuk kebutuhan sehari-hari.
Dan untuk pertanyaannya, apakah fair-fair aja dengan kenaikan gaji DPR dengan kondisi masyarakat yang sedang kesusahan atau tidak sejahtera? Tidak, karena ada yang lebih membutuhkan seperti untuk gaji tinggi seperti guru honorer, dokter, tenaga kesehatan, dan pemadam yang lebih dibutuhkan di negeri inilah seperti sehari-harian kayak pemadam, misal ada kebakaran, terus tenaga kesehatan yang kurang peralatan atau fasilitas gitu bisa diperbaiki di pelosok desa. Guru juga fasilitas perjalanan agar lebih mudah diakses lah gitu biar nggak susah kayak nyebrang sungai terus melewati hutan-hutan gitu, kayak sungai, kayak jembatan yang udah hancur bisa diperbaiki, dan gajinya juga bisa kali dinaikin lagi gitu biar nggak kecil ini banget, buat kehidupan sebulan cukup lah sekeluarga. Usulan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat. Nah itu yang dibilang tadi, naikin gaji mereka semua. Seperti bolehlah membuka banyak lapangan kerja yang seperti yang dijanjikan itu 19 juta lapangan kerja. Atau juga membuka lapangan kerja di tempat buka pertanian gitu dari negeri, kayak usaha negeri gitu. Ya itu yang seperti gue bilang tadi, naikin gaji mereka semua, termasuk dari pemadam, tenaga kesehatan, dokter, guru-guru tuh, guru-guru yang gajinya biasa ada yang sampai 200 doang, 200.000 doang. Ya biasa seminggu udah habis kan tuh buat kebutuhan keluarga tuh, mana cukup buat sebulan. Nah itu naikin gaji mereka semua minimal di atas UMR atau UMR lah, karena mereka sangat berkontribusi untuk negara, seperti yaitu kontribusinya guru mendidik anak bangsa yang agar Indonesia menjadi negara Indonesia emas 2045. Udah? Iya. Nah itu dia usulan dari saya dan teman saya di sebelah saya ini. Nah lanjutin dong penutupannya. Ya, oke, itu tadi adalah obrolan kita berdua tentang wacana gaji DPR yang hingga 230 juta per bulan. Menurut kalian gimana sih? Wajar apa enggak? Atau harusnya pemerintah lebih dulu memikirkan kesejahteraan rakyatnya? Kirim pendapat kalian, dan sekian dari kami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.